Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam Ibu. Hai, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu ya di pelajaran IPA kelas 9. Untuk di kelas 9 kali ini, belajar IPA-nya ada 3. Untuk yang kelas A, B, C, D, ini nanti akan sama Bu Dewi. Yang kedua, kelas E sampai I itu dengan Ibu Hendri Aryani. Pasti udah kenal kan yang namanya Ibu Hendri Aryani. Nanti kita akan berjumpa lagi di bulan Januari, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya berlalu, akan tatap muka bersama Ibu Hendri Aryani. Kemudian sisanya ada di kelas 9 JK, itu dengan Bu Windy. Nah, untuk pelajaran IPA kali ini, sebelum kita mulai, ya sama-sama kita berdoa agar KBM kita walaupun dalam keadaan daring, kita dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat, dan ilmu yang akan Ibu berikan hari ini akan bermanfaat dunia dan akhirat. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Nah, untuk di pertemuan pertama di pelajaran IPA, kalian siapkan bukunya yang sudah dipinjamkan dari sekolah, itu masih sesuai di bab 1-nya tentang sistem reproduksi manusia. Kalau yang tidak punya buku atau bukunya masih diperbaiki di sekolah, nanti boleh browsing atau bisa lihat-lihat slide yang sudah Ibu berikan di wali kelas atau di guru mata pelajaran IPA Bu Dewi dan di Bu Windy, atau yang masuk kelas Ibu sudah ada di Facebook, bahkan ada di YouTube Ibu. Silakan diklik materi pembelajaran IPA hari ini ada di channel YouTube Ibu, jangan lupa ya. Ditonton videonya, bagi yang kurang jelas, hari ini akan Ibu jelaskan. Apa sih tentang sistem reproduksi yang harus kita pelajari? Nah, baik. Yang pertama, perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Materi pertama, sistem reproduksi manusia, harus kalian ketahui adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa? Ini dia kompetensi dasarnya. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksinya, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian berikutnya adalah tujuan. Untuk pertemuan kali ini, khusus hari ini, tujuan yang harus kita capai adalah yang pertama menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, meosisnya nanti ya pertemuan kedua kita di hari Kamis nanti di meiosis karena ini materinya panjang sekali. Khusus hari ini menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis. Dan yang ketiga, kalian nanti harus mampu menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis. Jadi nanti fokus pada pembelahan mitosis. Oke? Selanjutnya, kita masuk ke pembelahan mitosis. Nah, sebelum ke pembelahan mitosis, apa sih pembelahan? Pada siapa sih pembelahan itu terjadi? Nah, dibahas pertama kali adalah pembelahan itu terjadi pada sel. Masih ingat kan sel itu apa? Ini pembelajaran sel ini kalian balik lagi ke kelas 7. Kita sudah belajar yang kelas 7 yang ketemu sama Ibu. Sudah belajar tentunya dengan apa itu sel. Nah, sel yang di sini adalah sel pada hewan dan manusia. Karena strukturnya sama antara manusia dengan hewan. Pembelahan sel itu merupakan ciri makhluk hidup untuk tumbuh. Jadi kita bisa tumbuh karena sel tubuh kita mengalami perbanyakan. Sehingga semakin banyak tubuh kita akan semakin tumbuh. Bagi yang kurang tumbuh, nanti tambahkan lagi vitaminnya untuk menumbuhkan sel-selnya agar terjadi pembelahan sel. Berikutnya pembelahan sel itu balik lagi slide-nya. Memperbaiki sel-sel yang rusak. Contoh, memperbaiki sel-sel yang rusak seperti apa sih, Bu? Misal nih, kita luka, misalnya kulit kita kena knalpot misalnya, berarti melepuh ya. Sel, kemudian lambat laun itu selnya terkelupas. Nah, kalau sudah terkelupas, nanti kan akan membentuk tuh kulit lagi. Yang kulitnya hitam ya tetap hitam, yang putih tetap putih, nggak bakalan berubah. Saya mau pembelahan selnya nanti yang tadinya kulit saya hitam terbentuk lagi, perbaikan selnya jadi putih, nggak bisa. Yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih, ya seperti itu. Tapi tetap mengalami pembentukan kembali sel-sel yang baru, yang kulit akan jadi kulit. Atau yang luka bagian yang lain, misal bagian visceral yang lainnya,
Contoh, kita kehilangan darah banyak karena mungkin kena pisau atau yang lainnya. Darah kita tidak akan habis begitu saja. Nanti akan diperbaiki lagi sel darahnya melalui pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah untuk reproduksi, untuk menghasilkan keturunan. Itu kunci dari kata reproduksi, menghasilkan keturunan. Baik, selanjutnya. Pembelahan sel itu ada dua. Bisa terjadi secara mitosis, bisa terjadi secara meiosis. Sesuai kata Ibu tadi bahwa pertama untuk hari ini adalah pembelahan mitosis. Apa sih ciri-ciri pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Apa sih sel tubuh? Ya, sel yang ada di tubuh kita. Semuanya mengalami pembelahan mitosis. Misal, sel pada kulit, sel pada darah, sel pada mata, sel pada hidung, sel pada jantung, hati, dan sebagainya, itu termasuk sel somatis. Kemudian, dari pembelahan mitosis akan menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Jika tubuh kita punya kromosom kurang lebih 46 kromosom, seluruhnya, maka nanti akan membentuk sel anakannya juga sama, akan 46 kromosom. Apa sih kromosom? Nanti akan ada bahasannya sendiri. Kalian nggak usah pikirkan dulu apa itu kromosom. Yang penting kalian tahu bahwa pembelahan sel pada mitosis itu menghasilkan jumlah kromosom pada sel anakan yang sama seperti induknya. Dan yang pastinya di dalam pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan. Dari satu jadi dua. Itu ciri khas dari pembelahan mitosis. Yang awalnya satu, kemudian terbelah jadi dua. Semuanya terjadi pada sel tubuh kita. Itu pembelahan mitosis. Bisa dipahami ya? Dari satu jadi dua sel. Itu ciri khas dari pembelahan mitosis. Nah, berikutnya. Bagaimana bisa terjadi pembelahan mitosis? Apa saja fase-fase pembelahan mitosis? Nah, berikut adalah fase-fasenya. Pada pembelahan mitosis fasenya ada 4. Biasa Ibu kenal dengan PAKMAT. PAKMAT ada P, M, A, T. Ini fasenya. Kalau ditanya fase pembelahan mitosis berarti ada 4 fase pembelahan mitosis. PAKMAT. Kalian ingat ya, ada Pak Muhammad kan? Dan itu buat nginget kita bahwa ada PAKMAT. PAKMAT itu adalah bagian dari fase pembelahan mitosis. P yang pertama adalah profase. Ini tahapannya berurutan. Biar kalian ingat, gampang atau mudah mengingatnya. PAKMAT, P, profase. M-nya, metafase. A-nya, anafase. Dan T-nya adalah telofase. Ibu ulangi lagi. P yang pertama adalah profase. M, metafase. Yang A adalah anafase. Dan yang terakhir T-nya adalah telofase. Itu tahapan pembelahan mitosis. Masing-masing pembelahan mitosis punya ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Ya kita bahas satu persatu. Silakan disimak lagi slide-nya. Yang pertama adalah profase. Cirinya adalah benang-benang kromatin memendek dan menebal. Yang mana yang ini nih? Nah, ini kromatin nih. Kemudian memendek atau menebal. Yang tadinya panjang, jadi pendek. Sehingga disebutnya bukan kromatin lagi, disebut kromatid. Ya, nih awalnya adalah terjadi pemendekan pada kromatin menjadi kromatid. Kemudian yang kedua, kromatid ini nanti berpasangan, membentuk kromosom nih, pasangannya seperti kita ya. Artinya ini sudah berpasangan. Kemudian yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Apa sih nukleus? Itu inti sel. Di sini sudah tidak ada bedanya nih antara inti sel dengan organela-organela yang ada di dalam sel. Artinya membran inti selnya sudah hilang. Ini tahapan persiapan untuk mengalami pembelahan sel. Pada sel hewan, ini juga pada manusia, sentriol mengalami pembelahan sentriol tersebut memisah. Sentriol di sini nih. Nanti di sini nih ya. Nih, ada di tengah-tengah, cuman kurang jelas, nanti di videonya bisa jelas. Kalian lihat lagi videonya. Benang-benang spindel mulai mengatur
Mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran ini nih, ini tali-talinya. Kalau kalian tidak kenal benang spindle ya talinya lah. Tali untuk menghubungkan antara kromatid dengan sentriol nanti. Ya. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua. Fase kedua adalah metafase. Metafase. Cirinya adalah, ciri paling khas adalah kromatin atau kromosom yang di tengah-tengah nih, berada di tengah-tengah bidang ekuator. Karena bulat, maka kromosom ditarik ke tengah-tengah. Ada di bagian tengah dari sebuah sel. Itu ciri khas dari pembelahan fase metafase. Nih, ada yang di kedua ya. Kemudian yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid. Ini masih berpasangan ya, belum terpisah. Kemudian yang keempat, setiap sentromer ada 2 kinetokor dan masing-masing dikaitkan dengan benang spindle nih. Ini masing-masing diikat oleh sebuah tali yang dikenal dengan spindle ini, benang spindlenya. Yang nantinya akan ditarik menjadi fase yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Next, ada anafase. Nah, anafase yang tadinya di metafase kromatidnya ada di tengah, kemudian di anafase benang spindle akan menarik kromatid memisah ke masing-masing ekuator. Jadi masing-masing kutub dibawa. Nah, itu ciri khas yang ketiga, yaitu anafase. Yang tadinya ada di tengah, kemudian oleh benang spindlenya ditarik menuju ke bidang ekuator. Ya, ke masing-masing kutub ditarik, dipisahkan kembali. Sehingga nanti terlihat bahwa di sini sudah tidak berpasangan lagi. Kromatidnya sudah tidak berpasangan lagi. Kemudian berada di arah yang berlawanan karena ada di masing-masing kutub, begitu. Baru nanti masuk ke tahapan keempat untuk menyelesaikan fase di pembelahan mitosis. Next. Nah, dilihat di slide-nya di situ sudah ada 2 ya. Telofase artinya sudah tahapan terakhir dari 1 sel tadi menjadi 2. Dengan ciri-ciri kromatid telah sampai ke kutub yang berlawanan. Nih tadi ini ya, sudah ada di kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Jadi kembali lagi ke awal. Yang ininya nih. Nih atau lebih gampang kita sebut kromosom lah ya. Kromosomnya sudah kembali lagi ke posisi awal, tidak memendek, tidak menebal. Jadi panjang kembali. Kemudian kumpulan kromatin membentuk anak inti. Kromatin membentuk anak inti. Nih nanti akan terbentuk lagi nukleus maksudnya. Inti selnya nanti akan terbentuk kembali, kemudian membentuk membran kembali, sehingga terbentuklah sitokinesis. Sitokinesis apa? Membran sel, nih membrannya sudah terpisah. Masing-masing sudah memiliki membran sel. Ini untuk hasil dari pembelahan mitosis. Pusing? Bingung? Kalau yang pusing, yang bingung artinya kalian belajar. Yang tidak pusing, tidak bingung artinya kalian cuma melongo. Tidak paham sama sekali. Agar bingung, silahkan baca lagi. Nanti kalian kalau ada pertanyaan, silahkan tanya melalui grup. Kalau yang di Ibu, di kelas Ibu, ada di grup Facebook. Silahkan kalian chat di situ, tetap menggunakan bahasa yang sopan untuk pertanyaannya. Atau kalau mau langsung, boleh. Bu, saya nggak mau di Facebook, saya mau di WA. Boleh, silahkan tanya untuk materi pembelahan mitosis ini melalui WA. Atau, Bu, saya mau langsung, di komentar di YouTube Ibu, boleh silahkan. Selama itu pertanyaannya masih ada kaitannya dengan materi pembelajaran, akan selalu Ibu jawab. Insya Allah bisa menjawabnya dan bisa menjelaskan ketidakpahaman kalian semua. Ya, itu pembelajaran IPA untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diterima, kalian tetap ada di rumah, jangan kemana-mana, setiap mengikuti pembelajaran daring, gunakan seragamnya dengan yang rapi. Tetap yang rapi, tetap disiplin dalam penggunaan kuota,
dalam penggunaan seragam, dalam penggunaan bahasa pada saat chat nanti, ya. Jaga kesehatan. Kalaupun mau kemana-mana, jangan lupa bawa masker, cuci tangan. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.